Selamat pagi sahabat Seri Anugerah, senang kembali bertemu dengan saudara di channel Seri Anugerah. Sebelum beraktivitas, marilah kita disapa oleh firman Tuhan dan kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang merawat dan memberkati engkau sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentu di akhir pekan ini ada banyak rencana pekerjaan atau mungkin aktivitas yang akan saudara-saudara lakukan. Sebelum beraktivitas, marilah kita dibekali oleh firman Tuhan yang diaturkan pada kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-80 ayat yang ke-5. Saya baca buat kita, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada satu sosok yang selalu memperhatikan kegelisahan umatnya, dan dia juga gelisah tentang keberadaan Israel, khususnya Israel Utara, yang tentu sedang dalam mara bahaya karena tidak lama lagi bangsa ini kemungkinan besar akan segera dianeksasi oleh Asyur, mengingat bahwa Israel Selatan udah ada dalam pembuangan atau katakanlah penjajahan daripada Babel. Kondisi ini tentu membuat kegelisahan. Kenapa? Memang bangsa Israel mengalami pembuangan, pertama di Mesir dan yang kedua di Babel. Itu semua merupakan bahagian dari murka Allah, atau kita katakan pada masa kita sekarang adalah bahagian dari pembinaan Tuhan terhadap umat yang tidak setia atau yang selalu berubah-ubah, tidak taat dan setia akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini menimbulkan kegelisahan Asaf yang menjadi salah satu pemimpin biduan di tengah-tengah sinagoge. Maka dia melihat tidak lama lagi bangsa ini akan ada dalam pembuangan, dan itu diungkapkannya dalam pasal 80 ini juga. Kita bisa baca dari ayat 3, itu dikatakan di sana, di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami, para pemimpin-pemimpin Israel. Kemudian di ayat 7 paling telak dikatakan lagi, engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Nah, tentu saudara-saudara, ini adalah bagian dari kegelisahan. Karena apa? Bangsa itu sudah mengalami pengolok-olokan, sudah mengalami berbagai katakanlah semacam agitasi-agitasi yang tentu saja merusak, sedikit banyaknya bisa merusak mental, dan tentu bangsa ini dalam keadaan takut, dan ketakutan itu terlebih dahulu dirasakan oleh Asaf. Saudara-saudara, rasa takut itu pantas dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia sebagai pribadi pastilah memiliki rasa takut. Dan yang tidak baik adalah kalau kita tidak memiliki rasa takut. Tidak takut berdusta, tidak takut berzina, tidak takut korupsi, dan tentu hal-hal inilah yang dahulu terjadi di tengah-tengah bangsa itu sehingga mengakibatkan murka Allah. Dan mungkin kondisi seperti itu sudah terjadi juga bahkan sampai pada konteks
kita sekarang. Ada orang banyak bangga kalau dia tidak punya rasa takut. Saudara-saudara, sebetulnya kita perlu memiliki rasa takut. Takut berbohong, takut menyakiti hati sesama, takut menyakiti hati Tuhan. Nah, tentu kalau saudara gelisah, kemana saudara yang perlu sampaikan kegelisahan ini? Apakah kita akan buru-buru pergi kepada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini supaya kita sejahtera, supaya kita memperoleh kekuasaan sebagaimana yang dilakukan oleh ada banyak kelompok-kelompok di tengah-tengah dunia kita ini, bahkan mungkin juga di kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah kumpulan umat orang-orang percaya yang suka mengelompok, yang bangga kalau ada orang yang hebat, yang kaya, yang luar biasa ada di antara kelompok mereka, dan bangga kalau bisa menjadi pembisik-pembisik dari orang-orang yang mungkin katakanlah sangat spesial, luar biasa kayanya, luar biasa tinggi pangkatnya dan sebagainya. Padahal orang tersebut belum tentu suka diperlakukan seperti itu. Nah, kondisi-kondisi ini dahulu itu terjadi dan mungkin saat ini juga terjadi. Saudara, waktunya kita gelisah melihat kondisi itu. Mungkin sekarang semua manusia sedang berdoa di tengah-tengah dunia ini, di semua belahan dunia ini sedang gelisah dan sama-sama berdoa, ya Allah, berapa lama lagi kami dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi mencekam, yang tentu dicekam oleh takut yang ditebarkan oleh virus COVID-19. Kita tidak tahu apakah ini adalah rangkaian murka Allah. Tetapi saudara-saudara, ketahuilah bahwa segala sesuatu mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan disinilah kita kembali boleh berkata atau boleh bersama-sama dengan Asaf berdoa, Tuhan, berapa lama lagi kami seperti ini? Saya tidak mau mengatakan bahwa ini adalah murka Allah, karena kalau Allah murka tidak ada satupun yang bisa menahan. Tapi kita boleh gelisah bersama dengan Asaf, memohon, Tuhan, berapa lama lagi kondisi ini terjadi? Meski kita tidak bisa menutup mata, ada banyak orang yang kadang menyalahgunakan wewenang, kekayaan dan sebagainya. Tetapi bersama-sama kita mari menghimbau agar setiap kita tidak lagi mengandalkan itu, agar setiap pribadi jangan lagi berpangku tangan atau merasa bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan itu menjadi sesuatu yang membuat dia nyaman, sesuatu yang membuat dia akan selamat, karena keselamatan tidak didasarkan oleh apa yang kita dapatkan dan kita miliki. Kita boleh tahu bahwa virus corona ini juga menghantam segala lapisan, apakah tua, muda, kaya atau tidak, kaum awam atau katakanlah para pekerja sosial atau juga bahkan hamba-hamba Tuhan juga sudah banyak yang korban. Sekarang mari kita bersama-sama menganggukkan kepada Tuhan, berapa lama lagi ini ya Tuhan? Artinya dalam angguk itu, dalam ratapan itu kita memohon, Bapa segera akhiri. Dan dalam ratapan itu kita melahirkan seruan, bukan saja seruan bertobat, tapi seruan untuk peduli terhadap sesama, seruan untuk peduli pada pelayanan, perseruan untuk peduli lebih memuliakan Tuhan. Ternyata banyak orang disuruh hanya untuk tetap di rumah saja. Banyak orang disuruh untuk menghentikan banyak kegiatan. Jangan berkerumun, jangan kemana-mana, Anda di rumah. Ada banyak kita terkena tahanan rumah oleh karena kondisi ini. Mari kita sekarang bersegera datang kepada Tuhan sebelum wabah ini menjadi malapetaka yang tidak terperikan. Maka mari kita mendengar seruan Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat,
Mari bersama dengan Asaf dan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini kita berseru, Yesus Juru Selamat, datanglah. Roh Kudus, tolonglah. Bersegeralah, lalukanlah pandemi COVID-19 ini dari kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali dan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih tekun lagi, lebih tekun lagi. Tidak saja dalam ibadah kami, tapi kami juga boleh lebih baik lagi untuk saling melayani, saling melengkapi. Karena kami harus melakukan tugas dan perintah yang Tuhan Yesus katakan dalam kitab Yohanes 13 ayat 34. Perintah yaitu untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan pilihan, mengasihi adalah kewajiban. Saudara, hanya dengan itu kita boleh bersama-sama melalui bahaya ini, melalui musibah ini. Akhirnya saya mau mendorong kita untuk bersegera bersama-sama. Mari tabur kebaikan. Selamat menabur kebaikan, dan di dalam kebaikan itu pastilah dengan segera virus-virus ini juga akan hilang. Paling tidak virus iri hati, virus dengki, virus kemunafikan akan hilang dari tengah-tengah orang percaya. Selamat menabur kebaikan. Amin. Bapak, terima kasih buat kasih sayang kami. Berseru, Tuhan, bersegeralah, lalukanlah COVID-19 ini. Kami gelisah, kami takut, tetapi ketakutan dan kegelisahan itu kami sampaikan kepadamu, dan kami mendengar suara Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Datang kami kepadamu ya Tuhan. Maka saat ini kami boleh merasa kelegaan, karena di dalam Engkau kami boleh semakin meyakini untuk saling mengasihi. Dan ketika kami saling mengasihi, maka kami tidak lagi dihantui oleh ketakutan, tetapi kami beroleh kelegaan yang daripadamu. Amin.